Yahudi datang depan mengatakan yang disalib itu adalah orang terkutuk, yang dikutuk oleh Tuhan, pelaku dosa besar. Islam datang terakhir mengatakan yang disalib itu adalah orang yang memerangi Allah, orang yang memerangi Tuhan, orang yang memerangi. Nah, masalahnya di mana kemudian? Masalahnya muncul. Ternyata oknum yang dikatakan tergantung tersalib ini pernah menasihati Bani Israel, pemangku Taurat, pemangku pemegang kitab Ulangan, bahwasanya kalian harus waspada kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Ini cikal bakalnya. Nasihat ini cikal bakalnya munculnya penyelewengan pengajaran yang disalib orang yang berdosa, yang disalib adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan, tiba-tiba berubah yang disalib adalah orang yang bersih, orang yang suci, demi untuk membebaskan para pelaku maksiat dari dosa-dosa mereka. Lucu. Kenapa saya katakan lucu? Karena harus kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Berarti Yesus orang benar, Yesus orang tidak bersalah. Boleh nggak dibunuh? Nggak boleh. Kenapa dibunuh? Kenapa dibunuh? Siapa yang membunuhnya? Orang mana yang membunuhnya? Apakah mereka orang taat perintah Tuhan atau orang-orang kufur? Ternyata yang membunuhnya adalah orang kufur. Mau nggak kemudian Tuhan orang yang suci ini dibunuh untuk kemudian membebaskan dosa-dosa para pelaku dosa? Nggak mungkin mau. Berarti ada penyelewengan sejarah. Ada penyesatan di situ yang terjadi, di mana Yahudi mengatakan yang dikutuk adalah orang pendosa, Islam mengatakan yang dikutuk adalah pendosa, Yesus bukan pendosa, tapi ada fitnah yang mengatakan dia mati untuk menebus dosa-dosa para pendosa. Muncul pertanyaan kemudian, apa dosa Yesus? Apa sebabnya sampai dia dikutuk oleh Tuhan sehingga ia kemudian disalibkan? Adakah otoritas Kristen yang bisa menjawab? Waktu dan tempat, silakan. Masya Allah, Bro. Gimana, Bro Ferdin? Bisa dipahami? Silakan ditanggapi, Bro. Pertanyaannya di mana yang mau ditanya, Bro? Pertanyaan saya, saudara. Oke. Dan Anda mengulang pertanyaan. Siapa penyesat yang muncul setelah Yesus dan gelarnya apa? Silakan. Itu inti pertanyaannya. Iya, betul. Siapa penyesat setelah Yesus datang ya? Menurut Yesus, apa gelar penyesat itu menurut Yesus? Menurut Yesus saya nggak tahu. Boleh saya bantu dengan dalil? Silakan. Wah, Oke. judul ini Bunda bagus, ini judul jarang-jarang banyak, Bunda. Yesus kemudian sebagai guru disebut Rabam Wamaran dalam bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Beliau dipanggil kemudian sama pengikutnya Bani Israel, sesama Bani Israel, sebagai guru, sebagai dosen, pengajar, gembala, pembimbing, konseling, dan seterusnya. Yesus dipanggil dengan panggilan itu. Murid-muridnya dipanggil dengan panggilan domba. Orang yang tertuntun oleh gembala dipanggil, dinasihati. Di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti menurut Yesus, murid-muridnya Bani Israel harus waspada kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata aku Kristus. Itu. Jadi sudah terjawab, siapa penyesat yang datang setelah Yesus dan bergelar apa? Jawabannya, penyesat setelah Yesus terangkat bernama Yesus dan bergelar Kristus. Mana orang banyak yang disesatkan itu? Nah, ini yang kita perlu tahu. Karena satu-satunya kelompok manusia, anak keturunan Adam yang mengaku sebagai pengikut Kristus hanya Kristen. Nasihat Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya penyesat Kristus ini, penyesat yang bergelar Kristus ini akan banyak kemudian pengikutnya yang disesatkan. Dan pengikutnya sudah tentu adalah pengikut Kristus. Ini data, Bung. Lari ke Al-Quran. Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syairul bariyah. Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukasirun. Orang-orang kafir tugasnya hanya menyesatkan dan tidak berhenti menyesatkan sampai kiamat. Yesus berkata, hati-hati dengan penyesat. Penyesatnya bergelar Kristus, pengikutnya bernama pengikut Kristus. Pengikut Kristus di dalam ajaran Islam disebut kafir. Al-Quran mengatakan kafir tidak akan henti-hentinya menyesatkan manusia. Silakan Bang, kita bicara mengenai data. Silakan. Saya ambil yang terakhir dulu ya. Kafir artinya dalam ajaran Islam, kafir itu halal darahnya ya. Di dalam Islam yang halal darahnya itu adalah orang yang memerangi orang yang tidak bersalah. Itu halal. Ya. Berarti kafir halal darahnya ya. Tidak semua kafir halal darahnya. Karena Rasulullah Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti orang kafir, itu sama halnya dia menyakiti aku. Itu Nabi kami yang menerangkan itu. Berarti mantap dong. Oh
Mulia, namanya ajarannya rahmatan lil alamin. Tidak ada sejarahnya Islam itu kemudian memerangi, kecuali ketika Islam itu diperangi. Kenapa Islam itu membalas ketika diperangi? Karena tujuan orang di luar Islam memerangi Islam adalah membumi hanguskan ajaran Islam. Sedangkan ajaran Islam harus sampai pada hari akhir zaman. Karena Islam adalah untuk seluruh umat manusia. Salah sendiri ketika Islam sudah datang tidak masuk Islam. Jadi kita kembali kepada tema, saudara. Siapa penyesat yang Yesus katakan yang muncul setelah dia? Apa gelarnya dan apa nama pengikut-pengikutnya? Itu. Ya, silakan. Saya nggak tahu penyesatnya itu siapa. Sekarang menurut Zuma siapa? Yang datang kepada Paulus bergelar Kristus. Dan pengikutnya kemudian bernama Kristen. Kalau Anda kandidat lain, mari tunjukkan kepada saya. Saya tidak menuduh nih, saya tidak menuduh. Tapi saya berdasarkan data. Oke. Oke. Data di mana yang mengatakan Paulus itu bergelar Kristus? Oke, kalau itu yang Anda minta, saya katakan kepada saudara, di dalam Matius 24 nomor 24 jelas dikatakan bahwasanya penyesat itu datang dengan memakai nama Kristus. Ada oknum yang datang kepada Paulus mengaku Kristus, dan itu bukan manusia. Coba Anda baca di dalam Galatia 1, apa yang diterangkan kemudian oleh Paulus di dalam suratnya. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nomor 11-nya diterangkan, sebab aku menegaskan kepadamu, wahai saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, dan bukan manusia yang mengajarkan kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, Maria melahirkan apa? Bayi Yesus, Manusia atau bukan? manusia. Manusia. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari manusia. Sampai sini saudara paham? Kan pertanyaan tadi masih pertanyaan Maria melahirkan siapa? Ya, Maria melahirkan manusia. Yesus, ya. Sementara manusia yang dilahirkan oleh Maria bernama Yesus kan? Ya. Paulus mengaku menerima Injil bukan dari Yesus anak Maria, tetapi dari Yesus yang bukan manusia. Yesus anak Maria berkata, waspadalah kepada Yesus yang bergelar Kristus yang adalah penyesat. Berarti Yesus yang manusia menubuatkan munculnya penyesat yang bernama Yesus yang bukan manusia. Simple. Dan akan menyebabkan banyak orang tersesat. Dan Yesus yang bukan manusia ini memiliki banyak pengikut bernama Kristen. Ini fakta. Oke. Makanya kalau jadi kesimpulan Zuma, ya, siapa itu penyesat? Penyesat itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus, yang membimbing Paulus untuk mengkristenkan manusia. Oke. Kalau bukan dia, lalu yang mana? Sebentar. Ya, silakan. Ada Kristus asli dan Kristus palsu. Yes. Benar. Oke. Yang menurut Zuma, Kristus yang asli yang mana dan Kristus palsu yang mana? Kristus asli adalah manusia anak Maria. Oke, sepakat? Waduh, kacau. Ya Allah, kena culik. Aduh, oteng. Kenapa sih caten-catennya kagak jelas sekali. Teman-teman, bantu di tap komen plak ya. Naik lagi, Bro Admin, selamat malam Bro Admin. Selamat malam, Bang. Ya, saudaraku jangan sampai yang punya host ini yang kena tombak. Kalau host yang punya tombak semuanya terdampak. Jadi, Tep. Paulus itu yang mendirikan ajaran Kristen sebagai pengikut Kristus yang palsu. Sebentar, Bang. Ya, itu kenyataannya. Paulus mendirikan ajaran Kristen yang artinya Kristen itu adalah pengikut Kristus. Kristus itulah yang palsu, kata Yesus. Waspada terhadap Mesias. Kristus yang baru. Tadi pertanyaan saya tadi belum sempat dijawab ya. Mohon maaf, Bang Suma jangan digirain ya. Bang Suma jangan digirain, silakan. Ya, belum selesai dijawab Zuma. Oke. Jadi Kristus asli adalah yang datang di tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Nabi Musa. Kristus palsu adalah yang datang kepada Paulus, mengajarkan Paulus agar Paulus mengajarkan seluruh bangsa untuk menyembah dirinya. Pertanyaannya, adakah Yesus yang asli mengajarkan menyembah dirinya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, lalu siapa yang mau disembah selain daripada Tuhan? Nah, sekarang kan begini. Menurut Zuma kan ada Kristus asli sama Kristus palsu. Yes, Benar kan? betul. Sekarang tolong Zuma tunjukkan siapa itu yang Kristus palsunya. Kristus palsu yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Oke, menurut Zuma apa? Iblis, siapa lagi? Oke. Coba Anda lihat di dalam Lukas 4 nomor 6. Saya nggak boleh lihat. Coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 atau Yohanes 12 nomor 31. Saya nggak pegang kitab sekarang. Lalu gimana ceritanya saya harus ngajarin saudara? Saya cuma ketika Anda menyatakan bahwa ada asli sama palsu. Ya itu pasti. Buktikan dong. Apa yang harus saya buktikan? Ya, buktikan yang asli sama palsu. Oke. Yang asli itu manusia. Yesus manusia enggak? Yesus manusia. Yang datang kepada Paulus manusia enggak? Menurut Zuma? Menurut Paulus.
Bukan menurut Zuma. Menurut Paulus, jangan menurut saya, saudara. Menurut Zuma kan Menurut Paulus. itulah. Kenapa harus menurut saya sih? Yang saya tahu kawan, Yesus mengaku manusia. Yohanes 1 nomor 51. Aku manusia. Oke. Yang datang kepada Paulus mengaku bukan manusia. Berarti dua oknum yang berbeda. Benar nggak? Loh, yang menyatakan asli sama palsu kan Zuma. Yang asli yang manusia kan? Sekarang Zuma tolong buktikan yang palsunya. Saudaraku, yang asli yang manusia kan? Ya. Yang palsu yang bukan manusia kan? Iya dong. Sabar. Iya dong. Oke lah. Iya dong. Iya dong. Menurut Zuma. Ah, gimana Saya saudara? ketawa, jangan ketawa dulu. Enggak apa-apa. Biarin aja Bang Zuma ketawa. Dia lagi lega. Ya, kenapa? Menurut Zuma yang asli Iya. itu masih Iya. ada atau sudah tidak ada lagi? Masih ada sampai sekarang, masih ada. Yang membimbing kalian itu loh, yang ngajarin kalian makan babi, makan anjing, tidak menyembah kepada Elohim, itu masih ada sampai sekarang. Yang membimbing kalian ke gereja, nyanyi-nyanyi, minum khamar, makan babi dan seterusnya, itu dia masih ada sampai hari ini. Jangan kepanjangan lu ngomong itu. Lah kan Anda bertanya sama aku kan? Ketika Anda bilang masih ada, tolong buktikan di mana kalau masih ada. Yang Anda sembah siapa? Saya bertanya kepada Anda Kan Anda bertanya sama saya, Anda ingin saya buktikan. Yang Anda sembah siapa? kalau Anda bilang masih ada, buktikan dong adanya di mana. Namanya iblis mana bisa dilihat? Kok larinya ke iblis? Paulus lihat Yesus nggak? Kutanya dulu saudara. Ketika ada makhluk datang kepada Paulus mengaku akulah Yesus, Paulus lihat nggak? Zuma, saya tadi bertanya. Saudara, saya ulang lagi. Anda, Saya ulang lagi. masih ada atau enggak? Anda bilang Ada. di mana? Paulus lihat nggak ketika dia datang bersuara? Akulah Akulah Yesus yang kau aniaya. Paulus lihat nggak itu? Paulus lihat nggak? Aku tanya sekali lagi. Paulus lihat nggak? Jika Anda bilang ada, tunjukin dong di mana. Saudaraku Ferdin, iblis hari ini di tengah-tengah kita ada atau tidak? Ada iblis. Bisa kamu tunjukkan? Bisa. Silakan. Mana itu? Iblis itu sekarang yang lagi menyesatkan manusia di dunia Bagus. adalah si Pintar. Nah itu ngomong seenak perut. Yesus berkata, aku manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Sama atau tidak? Sama nggak? Lu jawab dulu tadi. Kawanku, kawan, kita sedang berbicara mengenai kebenaran ini, sahabat, saudaraku Kristen Lu yang saya kasih. atau salah, lu harus pegangan omongan lu tadi lah. Katanya masih ada. Ayo tunjukin dong. Anda sendiri mengatakan iblis itu masih ada, betul? Iblis itu masih ada, betul? Ya, itulah Tapi kita tidak mampu menunjukkan iblis itu. Tapi cara kerja iblis itu adalah memiliki pengikut. Pengikutnya senantiasa membantah melawan perintah firman Tuhan yang datang kepada para nabi. Sekarang saya tanya kepada saudara, Yesus mengajarkan bersunat atau tidak bersunat? Itu kau jangan dulu lari ke situ. Mulai identitas iblis Anda tak mau kebongkar. Kau mengatakan bahwa ada Ya iyalah kawan. Alamak, gimana nih teman-teman? Apa gimana nih? Mau dilanjut nggak? Gimana nih? Ferdin, kamu jangan ngoceh mulu, malu-maluin kalau nggak tahu apa-apa, bertanya, diam, dengarkan, kecuali kamu tahu ada datanya. Ini kamu Oke, atau gini saja deh, atau gini. Kamu ada Bible, ada yang bisa buka data di sini? Karena saudara kita ini Kristen tapi nggak paham Bible. Ada yang lucu di situ. Teman-teman ada nggak? Kenapa orang? Monitor Babal. Ada yang bisa buka Bible? Kenapa saudara Kristen itu jauh dari Bible? Karena sebenarnya Bible ini bisa menjadi petunjuk sekiranya mereka paham Bible. Bisa buka Bible? Coba minta tolong bantuannya. Dibuka Kisah Para Rasul 9 nomor 22. Paralel. Saudara Ferdinand, atur duduknya yang sopan, atur napas, jangan tegang, santai bro. Kita lagi edukasi. Silakan saudaraku Anggur Asam dibuka. Jangan lupa pasang biji mata ya bang. Pasang biji mata sama telinga dipakai. Oke. Siap. Bro Ferdinand dibaca ya. Tuh, sudah ditampilkan betapa baiknya umat Islam. Coba silakan baca Bro Ferdinand. Oke. Ini paralel ya. Terjemahan Umbra. Oke, sip. Kata lagi. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa orang ini adalah Mesias. Dia membuktikan dirinya Mesias. Bahasa Yunaninya di sana apa? Kata Yesus di situ nggak ada. Coba tunjukkan nama Yesus. Ada nggak nama Yesus di situ? Mana Yesus? Mana Yesus? Ada Yesus. Ada. Coba Yesus. Tekan. Yesus nggak? Yesus nggak? Apa bahasa Yunaninya Yesus? Tekan. Yesus nggak? Christos. Lain. Kok bisa ya? Lembaga Bible Indonesia ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa kau berbuat seperti ini? Al-Quran saya mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara orang kafir dan orang fasik, penolong-penolong setan dalam mendurhakai Tuhan dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Fakta real, bersyukurlah kalian yang hidup di zaman para apologet Islam hadir. Kalian bisa tercerahkan dan bisa mengenal kebenaran itu seperti apa. Takbir! Allah